Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Alhamdulillah hari ini saya telah selesai seminar rancangan aktualisasi. Nah, Alhamdulillah juga mendapatkan respon yang baik dan sangat positif dari penguji, mentor, dan coach. Nah, mau tahu tipsnya? Oke, tips yang pertama adalah teman-teman harus menguasai rancangan aktualisasi teman-teman dengan sebaik-baik mungkin. Ya. Dan yang kedua, buat penjelasan semenarik mungkin, sesemangat mungkin. Dan yang paling penting adalah pede dan optimis bahwa rancangan kita akan diterima. Kemudian yang terakhir, buat PPT semenarik mungkin. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana presentasi ketika rancangan aktualisasi, serta tanggapan dari mentor, penguji, dan coach. Jadi, teman-teman harus nonton sampai habis, supaya ketika teman-teman seminar nanti ada sedikit gambaran, sehingga bisa membantu teman-teman ketika seminar rancangan aktualisasi nanti. Oke ya, nah begini cara presentasi untuk rancangan aktualisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi rancangan aktualisasi pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Triksaning Tias Gayatri SIP MSI sebagai penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Yasir Amri MA sebagai mentor. Dan yang saya hormati Bapak Fadliadi Ubid PhD sebagai coach. Serta yang saya hormati Bapak Eri Julianda sebagai panitia pada hari ini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Desi Asnita, NIP 1992 1213 2020 2013. Unit kerja IAIN Langsa, jabatan sebagai dosen fikih muamalah di Fakultas Syariah. Baik Bapak Ibu, judul rancangan aktualisasi saya pada hari ini adalah penyusunan buku pedoman anti plagiarisme karya ilmiah untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Muamalah Fakultas Syariah IAIN Langsa. Nah, tujuan dan manfaat. Jadi tujuan dari Latsar ini adalah mampu mengimplementasikan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta memahami peran ASN dan bela negara. Sedangkan tujuan dari rancangan aktualisasi ini adalah menyelesaikan buku pedoman anti plagiarisme untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Muamalah Fakultas Syariah IAIN Langsa. Nah, manfaat dari rancangan ini adalah yang pertama, untuk mahasiswa tersedianya buku pedoman anti plagiarisme. Untuk dosen, terbentuknya dosen PNS yang profesional, yang berkarakter, dan memiliki nilai-nilai aneka untuk mewujudkan pelayanan publik secara prima. Sedangkan manfaatnya untuk Fakultas Syariah ialah memberikan inovasi dalam memecahkan masalah-masalah yang telah atau akan terjadi. Juga memberikan output berupa buku panduan anti plagiarisme yang akan menjadi petunjuk bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dalam melaksanakan tugas akhirnya. Nah, Bapak Ibu, di sini bisa Bapak Ibu lihat di slide The Green Campus IAIN Langsa. Nah, ini adalah kampus kami dan ini adalah Fakultas Syariah di mana tempat saya ditugaskan. Baik, lanjut. Berikut adalah struktur organisasi dari IAIN Langsa. Nah, visi dan misi IAIN Langsa. Jadi, visi IAIN Langsa adalah menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang hukum Islam yang berkarakter rahmatan lil alamin.
Sedangkan misinya adalah menghasilkan sarjana Islam yang berwawasan dan berintegritas. Kemudian menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan melaksanakan pengabdian yang kreatif, inovatif, dan produktif. Sedangkan visi dan misi dari Fakultas Syariah adalah visinya menjadi kiblat kajian hukum Islam dan peradaban Islam di Asia Tenggara dengan karakter pendidikan rahmatan lil alamin pada tahun 2035. Sedangkan misinya adalah 1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang hukum Islam yang berkarakter rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, melaksanakan penelitian di bidang hukum Islam yang berkarakter rahmatan lil alamin dan mempublikasikannya secara nasional maupun internasional. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat secara berkesinambungan yang berkarakter rahmatan lil alamin. Keempat, membangun good faculty governance dan manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya perguruan tinggi dalam rangka menghasilkan pelayanan prima pada sivitas akademika dan masyarakat. Misi yang kelima, meningkatkan SDM, pendidik, kependidikan, dan tenaga lainnya. Yang keenam, mengembangkan kegiatan akademik, administrasi, dan informasi berbasis satu. Sedangkan yang terakhir, mengambil peran sebagai mobilisator umat dalam merehabilitasi dan memelihara lingkungan serta alam semesta. Nah, di sini ada nilai-nilai organisasi dari IAIN Langsa, ada 5, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, keteladanan, dan tanggung jawab. Nah, deskripsi isu. Setelah saya diskusi, mengkoordinasikan kepada mentor, ternyata di Fakultas Syariah ada 5 isu yang harus diselesaikan dan dianggap penting untuk dicarikan solusinya. Yang pertama adalah belum tersedianya buku panduan yang jelas di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah, bahkan di Fakultas Syariah terkait anti plagiarisme karya ilmiah. Idealnya sudah ada buku panduan ini. Kenapa? Karena setiap mahasiswa yang ingin mendaftar seminar dan ingin mendaftar seminar proposal serta ingin mendaftar skripsi, maka wajib cek Turnitin. Nah, yang menjadi masalah besar di sini adalah tidak adanya sosialisasi, tidak adanya buku, tidak adanya mata kuliah khusus yang menjelaskan tentang plagiasi ini, sehingga setiap mahasiswa yang ingin mendaftar akan kebingungan. Sehingga mereka mencari cara-cara culak agar lulus dari cek Turnitin. Nah, jadi mereka nggak tahu apa sih itu plagiat, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menghindarinya, dan bagaimana cara memparafrase suatu kalimat. Jadi mahasiswa masih sangat buta dan tidak mengetahui tentang plagiarisme ini. Juga belum ada presentase yang sepakat dari tiap prodi. Jadi setiap prodi itu presentasinya itu masih berbeda-beda. Nah, isu yang kedua adalah ketersediaan buku panduan mata kuliah Fikih Muamalah 2 di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah sangat terbatas. Nah, idealnya sudah ada buku panduan, yaitu Fikih Muamalah 1 dan Fikih Muamalah 2. Karena dulu pada awalnya hanya ada Fikih Muamalah saja. Sekarang sudah dipecah menjadi 2, jadi masih sangat terbatas mengenai buku Fikih Muamalah 2 ini. Isu yang ketiga adalah belum optimalnya penggunaan aplikasi tracer study yang sudah ada di SIAKAD. Nah, fitur tracer study itu sudah ada di SIAKAD, namun masih kosong, belum terisi sama sekali. Jadi, memang butuh dioptimalkan, dikarenakan tracer study ini sangat penting dan sangat dibutuhkan sebagai timbal balik alumni kepada kampus. Dan untuk membantu prodi untuk akreditasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat,
Belum sinkronnya antara lulusan dan IPK yang terdata di fakultas dengan yang tertera di SIAKAD. Ini juga menjadi masalah besar dikarenakan ketika akreditasi yang tidak sinkron ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Kemudian yang kelima, belum adanya web prodi khususnya di prodi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah. Nah, web prodi ini juga menjadi masalah, menjadi faktor penting yang harus ada karena dengan adanya web prodi, mahasiswa dosen akan mudah untuk mengakses segala informasi-informasi yang ada di prodi tersebut. Nah, website juga menjadi salah satu faktor penting untuk terakreditasinya suatu institusi atau lembaga. Nah, jadi ini adalah 5 isu yang kami anggap penting dan harus dijadikan solusinya. Kemudian, dari kelima isu ini, kami analisis memakai AKPK. A, yaitu aktual, yang mana artinya bahwa isu tersebut benar-benar terjadi, sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Sedangkan kekhalayakan, sedangkan K adalah kekhalayakan, artinya adalah isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi sangat penting seperti itu. Dan P adalah problematik, di mana isu tersebut menyimpang dari harapan, sehingga menimbulkan kegelisahan yang perlu dicari penyebab dan pemecahan masalahnya. Dan K yang terakhir adalah kelayakan, yang artinya masuk akal, realistis, relevan, untuk kemudian dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya seperti itu. Nah, bobotnya bisa Bapak Ibu lihat di slide yang sudah tertera, ya. Di sini ada ranking-rankingnya, yaitu belum tersedianya buku panduan untuk ranking 1, kemudian belum adanya web, itu ranking yang kedua, kemudian ketersediaan buku panduan mata kuliah itu poin ketiga. Nah, di sini ada 2 poin ketiganya. Namun yang saya angkat nanti adalah hanya 3 poin yang pertama, sedangkan belum optimalnya penggunaan aplikasi terstudy ini tidak saya angkat dikarenakan orang TIPD lah yang lebih berhak untuk mengangkat judul ini, dikarenakan itu memang bagian dari tugas mereka seperti itu. Jadi dari 3 isu yang paling tinggi nilainya, maka akan kita analisis kembali menggunakan analisis USG. Nah, di mana U artinya urgent, artinya seberapa mendesak isu itu harus dibahas, harus dianalisis, dan harus ditindaklanjuti. Nah, sedangkan S adalah serionis, artinya adalah seberapa seriuskah isu itu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang dimunculkan. Kemudian G artinya growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika isu tersebut tidak segera ditangani. Berdasarkan analisa USG di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa core isu yang diangkat adalah belum tersedianya panduan mengenai anti plagiarisme karya ilmiah yang jelas di prodi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah, bahkan di Fakultas Syariah IAIN Langsa. Nah, gagasan isu yang diangkat adalah penyusunan buku panduan mengenai anti plagiarisme karya ilmiah di prodi HES Muamalah, bahkan di Fakultas Syariah IAIN Langsa. Baik, yang menjadi latar belakang sehingga isu ini menjadi penting dan harus diselesaikan, yang pertama adalah maraknya kasus plagiat atau plagiarisme dalam dunia pendidikan. Kemudian, Fakultas Syariah memberlakukan sistem Turnitin sebagai syarat pendaftaran proposal dan skripsi. Yang ketiga,
Tingkat presentase kemiripan sangatlah tinggi, karena tidak ada pedoman khusus yang menjelaskan tentang plagiarisme. Dan yang terakhir, agar lolos Turnitin, mahasiswa mencari celah untuk berbuat curang. Mahasiswa berbuat curang karena kebingungan mereka, karena ketidaktahuan mereka bagaimana cara menghindari plagiat ini. Dan di YouTube sangat banyak sekali tutorial-tutorial untuk mengecoh sistem Turnitin. Nah, contohnya seperti mengganti teks dengan gambar, kemudian mengganti teks dengan mempelesetkan kata, kemudian memberikan tanda-tanda tambahan sehingga tidak terlihat. Misal ditaruh titik putih, titik, kemudian diputihkan, itu juga bisa mengecoh sistem Turnitin. Nah, inilah yang banyak dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa karena ketidaktahuan mereka, karena kebingungan mereka bagaimana caranya mereka harus lolos Turnitin. Sedangkan mereka tidak paham, tidak tahu bagaimana cara yang benar. Akhirnya mereka mengambil cara yang salah. Nah, jika isu ini tidak segera dicarikan solusinya, maka akan berdampak sangat buruk. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang plagiarisme dan tidak tahu bagaimana cara menghindarinya. Kemudian yang kedua, tidak adanya pedoman dalam penulisan tugas akhir agar terhindar dari plagiasi. Kemudian yang ketiga, rendahnya kualitas tugas akhir. Nah, ini jelas akan memberikan pengaruh buruk pada citra IAIN Langsa dan akan menghambat misi dari fakultas, terutama misi yang kedua, yaitu mempublikasikan karya ilmiah secara nasional dan internasional. Nah, mengapa isu ini mendesak? Yang pertama, jika dibiarkan, mahasiswa akan menganggap bahwa plagiasi bukanlah suatu pelanggaran dan akan terbiasa dengan perilaku plagiarisme. Kemudian, yang kedua, tidak adanya pedoman anti plagiarisme, dosen akan kesulitan mengajarkan mahasiswa tentang tata cara menulis yang beretika. Jadi, dengan adanya pedoman anti plagiasi ini, mahasiswa bisa belajar mandiri tentang cara menghindari plagiarisme. Oke, lanjut Bapak Ibu di slide. Tertera schedule atau rencana kegiatan yang akan saya laksanakan ketika aktualisasi nanti. Yang pertama, melakukan koordinasi terkait rancangan aktualisasi. Ini dilakukan pada minggu pertama sampai minggu keempat. Jadi selama 1 bulan itu saya akan terus melakukan koordinasi dengan mentor dan coach ya. Dan yang kedua, membentuk tim penyusunan panduan anti plagiarisme di program studi Hukum Ekonomi Syariah, dan ini akan saya laksanakan pada minggu yang pertama. Kemudian penyusunan buku panduan anti plagiarisme karya ilmiah mahasiswa ini akan saya lakukan di minggu kedua dan minggu ketiga. Kemudian, melakukan sosialisasi terhadap buku panduan kepada mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah. Ini akan saya lakukan di awal minggu keempat. Dan pengesahan panduan oleh pimpinan. Ini akan saya lakukan di akhir minggu keempat. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan laporan. Ini akan saya lakukan pada awal minggu kedua sampai akhir minggu keempat. Nah, untuk tahapan-tahapannya, kegiatan pertama yaitu melakukan koordinasi dengan diskusi terkait pengadaan panduan anti plagiarisme. Tahap pertama yang akan saya lakukan adalah melaporkan mengenai pengadaan buku panduan plagiarisme serta melaporkan pembentukan tim. Kemudian meminta saran dan arahan dari pimpinan, kemudian melaporkan rencana pembentukan tim. Kemudian pada kegiatan kedua, saya akan membentuk tim penyusun panduan anti plagiarisme. Tahapan-tahapannya adalah pertama memilih dan meminta kesediaan calon anggota tim, kemudian menetapkan calon anggota tim, kemudian mengajukan SK tim penyusun panduan kepada pimpinan. Kemudian pada kegiatan 3, tahapan yang akan saya lakukan adalah mengumpulkan dokumen, bahan, literatur, dan informasi terkait panduan plagiasi karya ilmiah. Kemudian, menyusun serta melengkapi dokumen,
Kemudian menyusun semua draft dan menyatukannya dalam satu dokumen. Kemudian pada kegiatan 4, yaitu melakukan sosialisasi berupa seminar yang ditargetkan kepada mahasiswa terhadap panduan anti plagiarisme karya ilmiah. Dan pada tahapan ini yang akan saya lakukan adalah melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian membuat undangan kegiatan sosialisasi berupa flyer, dan melaksanakan kegiatan sosialisasi. Kemudian pada kegiatan kelima, yaitu pengesahan panduan terkait plagiasi karya ilmiah dan sosialisasi berupa infografis yang disebarkan di grup-grup mahasiswa. Nah, tahapan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, melakukan koordinasi dengan mentor terkait panduan yang disahkan serta mengajukan dokumen lengkap kepada Ketua Prodi dan Wakil Dekan 1 untuk disahkan. Kemudian yang kedua, melakukan percetakan panduan SOP terkait plagiasi karya ilmiah dan menguploadnya di web Prodi agar mudah diakses oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga, mensosialisasikannya ketersediaan buku panduan anti plagiasi ini. Sedangkan kegiatan yang terakhir adalah menyusun laporan. Di sini saya akan membuat laporan aktualisasi, kemudian membuat bahan PPT, yaitu bahan untuk presentasi nanti, dan akan berkonsultasi dengan dan berkoordinasi dengan mentor. Nah, dari kegiatan 1 sampai kegiatan 6, ini semua berkaitan dengan nilai-nilai PNS, ya, seperti akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, manajemen ASN, dan WOG. Jadi kegiatan-kegiatan yang yang akan saya lakukan nanti itu semua berkaitan dengan nilai-nilai PNS. Kemudian juga kegiatan ini berkontribusi bagi tercapainya misi syariah IAIN Langsa, yaitu menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas. Juga menguatkan nilai organisasi, karena dengan adanya buku panduan anti plagiarisme dan dengan disahkannya buku panduan tersebut, maka akan memperkuat nilai organisasi IAIN Langsa, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Baik, yang terakhir adalah kendala dan antisipasi. Nah, berikut ini adalah kendala-kendala yang kemungkinan muncul ketika kami melakukan aktualisasi di tempat kerja kami. Yang pertama adalah berbenturan dengan tugas mengajar dan tugas pengkaryaan. Nah, cara saya mengantisipasi nanti ialah jika itu berkaitan dengan dosen, maka saya akan carikan jadwal yang lebih tepat sehingga tidak mengganggu tugas mengajar di kelas. Kemudian jika ini berkaitan dengan pengkaryaan, maka dibutuhkan diskusi dan memberikan pemahaman kepada pimpinan langsung di tempat saya bekerja. Nah, kendala yang kedua yang mungkin terjadi adalah sulitnya melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dikarenakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang tidak mewajibkan mahasiswa untuk hadir ke kampus. Nah, cara saya untuk mengantisipasinya nanti ialah dengan memanfaatkan aplikasi seperti Zoom atau Google Meet. Kemudian juga kendala yang ketiga, sulit untuk melakukan diskusi dengan tim terkait dikarenakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang tidak membolehkan adanya kerumunan di kampus. Jadi sama, antisipasinya adalah dengan cara memanfaatkan aplikasi seperti Zoom dan Google Meet. Baik Bapak Ibu, sekianlah presentasi saya mengenai rancangan aktualisasi pada hari ini. Mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Baik Pak Fadli Adik ya. Iya Pak Fadli ya. Ya, terima kasih Bapak sudah hadir bersama kita di sini di sela-sela waktu yang sangat sibuk dengan jadwal yang padat di kampus, tapi masih menyempatkan diri untuk mendampingi peserta. Terima kasih banyak Bapak. Sama Pak.
Bagaimana tanggapan Bapak selaku mentor terhadap rancangan yang sudah disusun oleh Ibu Desi Asnita ini, Pak? Silakan. Baik, terima kasih Pak Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Gayatri, Pak Fadli. Saya kira langsung saja. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, ma ba'du. Beberapa hari yang lalu Bu Desi sudah bertemu dengan saya dan membahas ini, membincangkan tentang anti plagiarism, pedoman anti plagiarism. Sesungguhnya pedoman anti plagiarism itu sudah sedang digarap oleh LPM tahun yang lalu, tapi tak kunjung selesai sampai sekarang, itu belum ada hasilnya. Saya nggak tahu kenapa itu. Kemudian Bu Desi datang dan menceritakan tentang penyusunan buku pedoman anti plagiarisme ini. Saya tentunya sangat setuju sekali dan akan sangat terbantu Fakultas Syariah, karena memang kami sudah menetapkan skripsi itu harus dicek Turnitin, karena dikhawatirkan nanti skripsi tersebut bisa saja dikirim ke jurnal misalnya, dengan mengikutkan, apalagi dengan mengikutkan nama dosennya, dan ternyata kalau tulisan atau karya ilmiah tersebut ternyata hasil plagiarisme, maka yang kena bukan hanya mahasiswanya tetapi pembimbingnya juga bisa kena itu, karena ada nama pembimbing kalau dimasukkan ke jurnal. Jadi selama ini kami sudah cek dengan Turnitin, tetapi memang ini ada suara lain kayaknya. Ya. Oh ya. Jadi mahasiswa selama ini dites dengan Turnitin, tetapi menurut kami, selama yang kami lihat, kemungkinan mereka tidak ada niat untuk plagiat, tetapi cara-cara mereka menulis itu kemudian menghasilkan plagiat atau mempunyai banyak kemiripan dengan karya orang lain. Kenapa? Mungkin mereka cara mengutipnya atau cara penulisannya yang ditulis karena tidak tahu apa itu plagiarism, tidak ada pedomannya, maka kemungkinan itu akhirnya akan mempunyai banyak kemiripan dengan karya-karya orang lain, sehingga itu bisa dianggap menjadi plagiat. Maka apa yang dilakukan oleh Bu Desi ini dengan membuat penyusunan buku pedoman anti plagiarism ini akan sangat membantu Fakultas Syariah, dan tentunya penting, dan kalau dibilang mendesak tentunya ini sudah setahun yang lalu diupayakan tapi belum ada hasilnya. Jadi kalau memang ini nanti akhirnya akan menghasilkan pedoman anti plagiarism, mungkin untuk Fakultas Syariah saja dulu ini sudah sangat berterima kasih Fakultas Syariah. Saya kira ini sangat penting dan memberikan kontribusi yang besar bagi Fakultas Syariah. Saya kira itu Pak. Dan Bu Desi ini saya lihat sudah merancang apa yang akan dilakukan, sangat detail sekali, dan ya saya siap atau Fakultas Syariah siap mendukung apa yang dilakukan oleh Bu Desi. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Mentor, luar biasa dukungannya Bu Desi dari Bapak Mentor dan dari Fakultas nih. Dan kita berharap dengan yang luar biasa ini, Bu Desi juga akan ikut maksimal ya, nanti bekerja mewujudkan harapan dari Bapak Mentor. Baik, terima kasih ya, insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Yasir Amri atas dukungan kepada Ibu Desi, dan untuk selanjutnya untuk menyempurnakan rancangan yang sudah Bu Desi lakukan, kita berharap masukan dan arahan dari Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Triksaning Tias Gayatri. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yasir Amri, Mbak Desi. Saya sebut Mbak aja ya.
Saya ikut semangat mendengarkan presentasinya. Terbayang saya kalau punya dosen kayak gini nggak ngantuk mahasiswanya. Semangat banget ya menjelaskan. Menarik Mbak, untuk rancangan aktualisasinya menarik. Dan saya setelah mendengarkan tadi juga arahan dari Pak Yeser, bahwa sebelumnya sudah pernah dicoba dibuat tapi belum selesai. Nah, ini kalau misalnya seorang CPNS yang ibaratnya baru nih ya, baru menekuni karir di PNS, kemudian bisa langsung memberikan solusi yang memang selama ini stuck gitu ya, sudah dicoba dibuat tapi belum selesai, itu sangat sesuai kebutuhan dan membanggakan. Artinya untuk rencana ini saya firm setuju, kalau memang ini sesuai kebutuhan, mendesak, karena bagaimanapun, apalagi mengusung nama, walaupun bukan karena ya ini ya mengutamakan integriti di mana-mana juga harus menggunakan integriti, tapi lebih lagi gitu ya untuk kita yang berkecimpung di dunia pendidikan, apalagi di keagamaan kurang lebih seperti itu adalah nomor satu. Menarik kalau saya melihat paparannya Mbak Desi, sudah bisa disampaikan bahwa 9 dari 10 mahasiswa tidak mengetahui apa itu plagiat. Dan berapa persentasenya kalau memang ada datanya, ini bagus untuk dimasukkan juga, ditambahkan di latar belakang. Jadi kan disebut tingkat persentase terkait plagiarisme masih sangatlah tinggi. Nah, sangatlah tingginya itu berapa persen? Kalau memang ada datanya, masukin. Jadi lebih firm, lebih kuat. Kalau memang itu sempat survei 9 dari 10 mahasiswa itu apakah mahasiswa di Fakultas Hukum Syariah atau mahasiswa yang lain, nah disebutkan juga. Untuk supaya lebih kalau dilandasi dengan data itu kayaknya enak ya. Lebih ilmiahnya lebih kuat gitu. Kemudian untuk tadi tahapan rencana, tahapan itu saya hanya titip pesan. Karena ini bukan suatu yang sederhana ya saya kira ya, mungkin harus detail, harus rinci, apa yang disebut panduan plagiarisme itu pasti luas banget. Terbukti dengan misalnya sudah dihandle, coba 1 unit menyusun, tapi ternyata masih belum bisa selesai. Nah itu pastikan Mbak Desi benar-benar semua sumber, semua diskusi dengan unit terkait, jangan sampai ada yang miss gitu, karena ini pekerjaan sebetulnya bukan pekerjaan mudah, tapi bukan juga tidak mungkin dilakukan. Kemudian kalau melihat situasi, tadi sosialisasi saya sudah sempat dengar akan disosialisasikan melalui grafis, flyer, dan lain-lain, tapi juga buku ini mau dibentuknya dalam bentuk cetak ya. Nah, itu. Saya ingin saran tadi seperti itu. Kalau memang sumber daya, misalnya kapasitas atau limitasi, nggak apa-apa kalau memang Pak Yaser tadi sudah siap mendukung. Jadi kalau biaya cetak dimintakan ke Pak Yaser, sudah siap itu Bapaknya memberikan. Kalau nggak ada biaya cetak, berarti sudah e-book aja. E-book, lanjut upload di semua kanal yang bisa diakses mahasiswa. Tapi kalau mau dicetak dan disebarkan, misalnya bukunya dibikin menarik, buku saku yang kecil, ringkas, tapi gampang dibawa-bawa, tapi isinya padat, nah itu akan lebih bagus lagi. Insya Allah kalau misalkan ketemu di akhir seminar akhir, nanti saya ingin lihat rancangan bukunya seperti apa. Syukur-syukur bisa bisa dikemas, tidak seperti cukup PDF. Maksudnya gimana ya? Supaya gimana sih menarik gitu loh. Supaya membacanya orang juga lebih enjoy gitu ya. Kalau misalkan hanya kata-kata deskriptif PDF gitu, bla bla bla, ya itu udah biasa lah, semua orang pasti di sana. Coba nilai tambahnya, tantangannya buat Mbak Desi nih, bisa nggak dikemas menarik, panduan plagiarisme. Misalnya ada teman yang bisa membuatkan karikatur, sebetulnya apa sih ditambahkan di situ, bisa juga bentuknya jadi seperti buku saku. Itu syukur-syukur bisa seperti itu ya. Tapi kalau titip saya pokoknya detail, karena yang plagiarisme ini tadi saya baca banyak banget ini ya triknya ya, menambahkan koma, menambahkan apa supaya lolos dari kondisikan untuk membuat suatu solusi terhadap problem ya Pak ya. Kita mah cukup sampai di tertentu lah kondisinya, nggak sampai gini. Makanya saya selalu kalau dilibatkan dalam seminar-seminar latsar itu rasanya seperti terharu. Teman-teman tuh kreatif banget dan solutif gitu ya.
Semangat ya Mbak, mudah-mudahan lancar ke semua stepnya. Jangan lupa evidence semua dikumpulkan. Makasih Pak. Baik, terima kasih Bu Triksi yang sudah memberikan masukan dan arahan kepada Ibu Desi, dan juga apresiasi dari Ibu Triksi kepada Ibu Desi dan Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan. Dan kita berharap proyek dari Ibu Desi ini akan berjalan dengan semaksimal mungkin, karena juga akan fakultas terutama Pak Mentor sudah sangat mendukung Bu Desi ya. Dan kita nanti berharap akhir nanti di pas seminar rancangan, seminar hasil, Bu Desi bisa membuktikan bahwa memang ini produknya jadi, ya oke, dan juga sangat menarik untuk dibaca oleh mahasiswa. Oke, terima kasih Bu Desi. Dan ini akhir dari sesi dengan Bu Desi, dan Bu Desi silakan menutup dengan mengucapkan salam kepada kita semua.